kita merasa harus menjadi sesuatu yang sempurna untuk memenuhi ekspektasi kita yang lain terhadap diri kita sendiri. Terkadang orang-orang lupa bahwa setiap orang tentunya memiliki masalah dan perjuangannya masing-masing. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Lovely dengan nama panjang Lovely Nisha Komennya. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Halmahera Barat dan sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan sebuah buku fiksi yaitu Harry Potter and the Curse of the Child. Namun sebelum itu, let me change my outfit. Harry Potter and the Curse of the Child merupakan karya dari J.K. Rowling, John Tiffany, dan juga Jack Thorpe. Buku ini ditulis menggunakan dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesia. Versi bahasa Inggrisnya diterbitkan oleh Little Brown Group pada tahun 2016, sedangkan versi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018 dan memiliki halaman kurang lebih 361 halaman. Buku ini memiliki genre fantasi, adventure, dan juga drama. Dikatakan drama karena buku ini ditulis dalam bentuk screenplay ataupun naskah drama, sehingga ketika kita membaca buku ini, kita akan merasakan bahwa buku ini memiliki alur yang sangat cepat. Selain daripada itu, mungkin terasa seperti sedang memainkan peran dalam sebuah teater. Lalu, alasan saya mengapa saya memilih buku ini dikarenakan selain membahas dunia sihir sebagai topik utamanya, buku ini juga menekankan tentang persahabatan, ekspektasi, dan juga proses menerima diri. Dan dimana hal tersebut sangatlah dekat untuk kita para remaja. Cerita dimulai ketika Albus Severus Potter, anak dari Harry Potter, merasa kesulitan hidup di bawah nama besar sang ayah, yang merasa ia tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi dan juga harapan orang lain di sekitarnya. Kemudian pada suatu ketika ia memasuki sekolah yang sama dengan sang ayah pada jauh kala, yaitu Hogwarts, dan bertemu dengan Scorpius Malfoy. Mereka pun bertemu. Alur cerita dari buku ini menurut saya cukup menarik karena memadukan antara misteri dan juga petualang. Selain daripada itu, nuansa dunia sihir membuat kita bernostalgia akan dunia Harry Potter. Lalu, yang menjadi bagian favorit saya dalam buku ini adalah ketika Albus mengalami konflik batin, yang dimana menurut saya itu sangat relate dan juga realistis untuk kami para. Ada satu kutipan yang saya ambil dalam narasi di buku tersebut. Ayahku Harry Potter. Itu keren bagi semua orang, kecuali aku. Jika kita kaji lebih dalam, kutipan ini tentunya memiliki makna yang lebih luas, yang dimana ekspektasi akan menjadi beban untuk orang lain. Mungkin bagi banyak orang, menjadi anak dari Harry Potter adalah sesuatu yang bisa kita banggakan. Tapi bagi Albus, tentu jawabannya adalah tidak, karena ia selalu dituntut dan dibandingkan untuk menjadi sempurna. Hal ini juga relevan dengan kehidupan remaja pada saat ini, karena mereka merasa harus memenuhi harapan sekolah, orang tua, hingga lingkungan sosial, sampai lupa untuk menjadi diri sendiri. Hal ini tentunya membuat mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Setelah membahas mengenai kutipan dalam narasi tersebut, saatnya kita untuk membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang terdapat dalam buku Harry Potter and the Curse of the Child. Kelebihannya yang pertama, temanya secara menyeluruh sangatlah dekat dan juga relate dengan kehidupan para remaja. Lalu yang kedua, dialog yang mudah untuk dipahami. Yang ketiga, rasanya mungkin seperti bernostalgia di dunia Harry Potter. Lalu yang keempat, konflik batin antar tokoh cukup kuat sehingga para pembaca dapat memahami perasaan dari para karakternya. Di balik kelebihan tentunya terdapat kekurangan. Kekurangan yang pertama, karena ditulis secara screenplay, akhirnya deskripsi antara latar belakang dan juga emosi tidak sedetail seperti novel pada biasanya. Lalu yang kedua, beberapa alur terasa sangat cepat. Dan yang ketiga, mungkin ada beberapa konflik yang kurang dikembangkan secara mendalam. Menjelang akhir cerita, Albus pun mulai menyadari bahwa sang ayah juga merasakan perasaan takut dan juga tertekan sebagai orang tua. Mereka pun mulai memperbaiki hubungan antara anak dan ayah setelah banyak kesalahpahaman yang terjadi. Menurut saya, endingnya cukup menyentuh karena mendeskripsikan bahwa hubungan keluarga dapat diperbaiki melalui komunikasi dan juga saling memahami. Kalau teman-teman ingin membaca buku ini, sedikit tips dari saya untuk tidak terlalu membandingkan buku ini dengan buku Harry Potter sebelumnya. Cukup baca dengan nuansa baru dan sudut pandang yang berbeda untuk menciptakan pengalaman yang lebih enjoyable. Tetapi, jika teman-teman tidak terlalu mengikuti Harry Potter, buku ini masih sangat direkomendasikan karena mengangkat konflik utama yang berhubungan dengan anak dan juga orang tua, persahabatan, dan juga tekanan sosial. Itulah mengapa saya sangat merekomendasikan buku ini, karena mengangkat isu-isu yang sangat dekat dengan kita. Secara menyeluruh, buku ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia tentunya memiliki hal yang diperjuangkan, walau mungkin di luar mereka terlihat baik-baik saja. Saya memberikan buku ini rating 4/5. Terima kasih.